Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza asabathun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faya ayyuhal al-khadrat rahimakumullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalun musamman indah summa antum tamtarun. Wa qala aidan likulli ummatin ajala idza ja'ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Wa qala aidan al-mautun nasihah. Sadaqallahul azim wa sadaqah Rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minas sahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pribadi Bapak Kepala Desa Caraming sekaligus pembawa antaran kata atau kata-kata bela sungkawa yang telah mewakili keluarga almarhum beserta dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Caraming yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan. Pribadi Ibu pemandu acara pada malam hari ini yang kami hormati dan kami muliakan. Pribadi adik kami Eka Asmirawati selaku pelantun ayat suci Al-Quran yang kami hormati dan kami muliakan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh perempuan, ibu-ibu majelis taklim, dan tokoh pemuda yang kami hormati dan kami muliakan. Segenap hadirin wal hadirat jamaah tazkiratul maut yang tidak sempat kami sapa satu persatu dan tidak bisa kami sebutkan namanya termasuk dari berbagai profesinya yang kami hormati dan kami muliakan. Dan sama-sama kita istimewakan adalah sohibul musibah, keluarga almarhum yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat sabar, nikmat tabah, nikmat ikhlas, dan tak kalah pentingnya nikmat iman yang musibah telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati dan kami muliakan pula. Dalam suasana kita masih dirundung duka yang berkepanjangan, kembali kami mengajak Bapak sekalian selaku hamba yang imani wal muttaqin, mari untuk senantiasa kita memuja dan memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus kepada Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di tempat ini adalah merupakan nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kehadiran kita di tempat ini bisa menjadi sebuah jalan doa buat adik kita atau anak kita Driswandi bin Rizal. Semoga
kalaupun dia belum berpulang ke rahmatnya Allah, semoga bisa dipertemukan kita dengan secepatnya. Ataupun kalau misalkan dia telah berpulang ke rahmatnya Allah, semoga jasadnya dapat ditemukan dan kembali ke kampung halaman, lalu kemudian kita makamkan secara islami juga. Selawat menyertai salam, semoga saja tetap tercurah selalu kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin wa kaffatan linnas. Nabi khatamal anbiya wal mursalin. Bapak Ibu sekalian jamaah tazkirah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara manusia yang sudah sampai akan ajalnya, maka tidak ada satu pun yang mampu menangguhkan barang sesaat, dan pun tidak ada yang mampu untuk mendahului juga barang sesaat. Dan sesungguhnya, ketika ajal itu telah tiba Bapak Ibu sekalian, dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun ia, serta aktivitas apapun ia, maka dia pasti dan lebih pasti akan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian ini Bapak Ibu, jangan pernah kita sesali akan tempatnya. Jangan pernah kita sesali akan jalan kematiannya. Tetapi mari kita terima dengan baik Bapak Ibu sekalian. Paling tidak, apapun jalan kematian setiap manusia, di dalamnya ada rahasianya Allah yang kita tidak tahu. Apakah jalan kematian setiap manusia bisa saja menjadi sebuah wujud pengampunan dari segala noda dan dosa yang telah diperbuat di masa hidupnya di alam dunia ini. Di dalam sebuah hadis jelas Nabi bersabda, "Mali abdil mu'mini indi jazaan idza kabaktun safiyahu min ahli dunya summah tasabahu illal jannah." Balasan di sisiku ketika salah seorang dari penghuni dunia telah berpulang ke rahmatnya Allah, summah tasabahu, kemudian ada di antara kita yang mendoakan akan jalan kematian menjadi unsur ibadah buat dirinya, illal jannah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan adalah surga. Lalu kemudian yang kedua, ketika ajal setiap manusia itu telah tiba, dimanapun tempatnya ia berada, maka di tempat itulah dia akan kembali menghadap kepada Allah. Di dalam sebuah firman Allah juga jelas, Allah melalui firman-Nya yang berbunyi, "Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian pula yang akan menjumpai kamu. Ada dalam salah satu riwayat bahwasanya pernah suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam berdakwah di hadapan kaumnya. Di tengah Nabi Sulaiman alaihissalam berdakwah di hadapan kaumnya, tiba-tiba ada sosok pemuda muncul dan dia duduk di antara Nabi Sulaiman dengan kaumnya. Lalu kemudian setelah Nabi Sulaiman senantiasa melanjutkan dakwanya, sebelum berakhir, pemuda tersebut bergegas meninggalkan sebuah majelis ilmu. Lalu pada saat dia meninggalkan tempat, Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai kaumku, tahukah kamu siapa yang duduk di antara kita?" Maka serentak kaumnya menjawab, "Tidak, wahai Nabi Sulaiman. Kami tidak pernah menemukan sosok pemuda seperti dengan wajahnya. Oleh karena itu saya tidak tahu." Lalu Nabi Sulaiman bertanya kembali, "Maukah saya beritahu kepadamu?" Maka serentak kaumnya menjawab, "Mau wahai Nabi Sulaiman." Lalu Nabi Sulaiman menyampaikan bahwasanya sosok pemuda yang duduk di antara kita, sesungguhnya dia bukan manusia, tapi dia itu adalah malaikat yang bernama Israil alaihi salam. Tahu malaikat Israil, Ibu? Tahu?
Malaikat Israel tugasnya apa? Apa tugasnya malaikat Israel, Bu? Mencabut nyawa. Ibu yang saya tanya, bapaknya yang menjawab. Itulah jiwa laki-laki. Selalu dia menutupi segala kelemahan perempuan. Makanya ibu sayang suamita. Disayangi. Lalu Bapak Ibu sekalian, begitu Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan bahwa dia adalah malaikat Israel, sang pencabut ruh, maka orang yang duduk di sekitarnya semua pada ketakutan. Lantas bertanya, "Ya Nabi Sulaiman, apakah malaikat Israel yang duduk di dekatku tadi, apakah itu sudah pertanda bahwa akulah yang akan sampai giliran antrian untuk dicabut ruh?" Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam menjawab, "Jangankan dia duduk di dekatmu, andai saja dia berjalan bersamamu, ya dia berada di sisimu, bahkan seandainya dia bisa tidur engkau setiduran, bahkan seandainya dia makan engkau sama makan, ketika ajal itu belum tiba, maka tidak mungkin Anda akan tercabut ruh dalam tubuhmu." Namun Bapak Ibu sekalian, ada sosok seorang kaum Nabi Sulaiman yang duduk paling belakang sana. Dia berdiri dan bertanya, "Ya Nabi Sulaiman, kalau toh itu adalah malaikat Israel, sang pencabut ruh. Lalu kami ingin bertanya, apakah maksudnya malaikat Israel di saat dia duduk di antara kita sesekali dia menoleh ke belakang dan tidak ada orang yang ditatapnya kecuali aku?" Ternyata Nabi Sulaiman menjawab, "Kalau seandainya malaikat Israel alaihissalam dia selalu menatapmu, maka itu sudah pertanda bahwa engkaulah yang kena antrian untuk segera akan dicabut ruh dalam tubuhmu." Lalu Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang selalu takut akan kematian, maka dia mengadu lagi, "Ya Nabi Sulaiman, mohonkan doalah kepada Allah. Semoga kami belum sampai umur kami, atau semoga malaikat Israel belum diizinkan untuk mencabut ruh dalam tubuhku." Apa jawab Nabi Sulaiman? "Wahai kaumku, jangankan engkau yang sudah sampai umurmu, lalu kemudian saya doakan kamu. Andai saja diriku, saya sendiri, yang ketika sampai ajal kami, maka doa kami pun sudah tidak bisa lagi dikabulkan atau diterima oleh Allah. Di dalam artian pasti dan lebih pasti kami harus kembali menghadap kepada Allah." Maka ternyata dia mengadu yang kedua, "Wahai Nabi Sulaiman, kalau seandainya tidak ada doa yang sudah bisa diterima oleh Allah, maka tolong panggilkan angin. Karena hanya engkau yang bisa memerintah angin seizin Allah. Terbangkan saya di tempat yang jauh, biar supaya malaikat Israel alaihissalam tidak dapat menemuiku lagi." Nabi Sulaiman menyampaikan, "Wahai kaumku, dimanapun kamu berada, andai saja kamu masuk di tengah batu besar, maka di dalam batu sekalipun pasti kau akan ditemukan oleh malaikat Israel." Tapi tetap dia berharap tidak. Terbangkan saja ke suatu tempat. Kalaupun toh di sana kami ditemukan oleh malaikat Israel, kami pasrah. Yang penting kami sudah berusaha untuk menghindari waktu kematian kami saat ini. Maka Nabi Sulaiman memenuhi permintaannya. Dipanggil angin, "Wahai angin, kemarilah." Begitu angin datang, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah ada di hadapanmu." Maka Nabi Sulaiman perintahkan, "Wahai angin, terbangkanlah kaumku ini. Di mana tempat dia mau diturunkan baru kamu turunkan." Iya, maka angin memberikan isyarat. Disuruhlah kaumnya naik. "Wahai kaumku, naiklah kamu di atas angin itu. Dan kau akan diterbangkan ke mana tempat di mana kau mau turun. Di sana pasti kau akan diturunkan. Tinggal kau katakan saja kepadanya." Maka terbanglah dia. Bapak Ibu sekalian yang mata sekalian dan mata Allah. Lalu pada saat
Ada suatu tempat yang dihuni ribuan orang. Angin mencoba menawarkan kepada kaum Nabi Sulaiman, wahai kaum Nabi Sulaiman, maukah kau saya turunkan di tempat di mana banyak orang? Karena malaikat Israel pasti bingung juga mencarimu kalau kau di tempat orang banyak. Tapi mereka menjawab tidak. Pasti malaikat Israel ada di sana. Karena malaikat Israel itu hanya mencari manusia yang sudah sampai ajalnya untuk segera dicabut ruhnya. Terbangkan saya angin, cari sebuah pulau, di mana pulau itu tidak dihuni lagi oleh manusia. Iya, mudah-mudahan malaikat Israel tidak berada di sana, karena tidak ada juga manusia yang mau dicabut ruhnya di sana. Maka diterbangkan ia. Begitu didapatkan satu pulau Bapak Ibu, yang di pulau itu hanya hutan belantara, yang tak dihuni oleh seorang manusia sekalipun. Maka dia minta diturunkan di tempat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu dia diturunkan oleh angin, baru saja dia menginjakkan kaki kanannya di tanah. Ternyata malaikat Israel sudah duduk membelakan sambil berkata, terlalu lama kau sampai di tempat ini. Na kau malinul lanteri tampa, na sumpai pakutajang. Tak bangke Bapak Ibu, wahai malaikat Israel, apakah kau ada di sini? Iya, saya ada di sini. Kenapa engkau ada di sini? Padahal saya suruh angin untuk menerbangkan kami di tempat ini yang tidak dihuni oleh satu orang manusia pun. Karena kami menghindar kematian dan kami menghindar tugasmu untuk mencabut ruh dalam tubuhku. Apa jawab malaikat Israel? Wahai pemuda, atau wahai kaum Nabi Sulaiman, semenjak aku tinggalkan majelis ilmu tadi, kami sudah berada di tempat ini. Karena saya tahu bahwa di tempat inilah kau akan datang, dan di tempat inilah tepat waktunya ruhmu segera akan saya cabut dari tubuhmu. Dia hendak berlari tidak bisa Bapak Ibu. Terpaksa dia mengatakan, wahai malaikat Israel, aku telah berupaya untuk menghindarkan diri bertemu denganmu. Tapi ternyata kau lebih dahulu menungguku. Cabutlah ruhku. Tapi kami mohon pelan-pelanlah, biar kami tidak terlalu merasakan sakitnya. Coba bayangkan bos sekalian. Jadi Pak Ibu, kemanapun kita akan pergi, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang kita perbuat saat itu, ketika ajal telah tiba, pasti di tempat itulah kita akan kembali menghadap kepada Allah. Inilah yang terjadi buat anak kita, kemenakan kita, sepupu kita, cucu kita, Rizwandi bin Rizal. Dia di sorong sana, pas di tengah laut, tiba ajalnya, dan dia harus kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Lalu apa harapan kita jika seandainya almarhum ini benar telah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada harapan kita Pak Ibu sekaligus doa yang mengantarkan, melainkan semoga almarhum husnul khatimah atau akhir penghidupannya yang terbaik. Tapi kami yakin Bapak Ibu, beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, selaku pembawa antaran kata, bahkan beliau banyak kali bersaksi bahwa almarhum ini adalah anak yang baik. Bahkan almarhum ini 1 bulan terakhir pernah dilihatnya, setiap waktu ibadah sholat selalu ditunaikan di dalam masjid dengan mengendarai sepeda motor hasil dari keringatnya sendiri. Itu masalah luar biasa. Jangankan Pak Ibu, ya ada yang bersaksi. Tidak ada sosok manusia pun bersaksi kepada kita. Kalau memang kita benar adalah orang yang baik, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan balasan kebaikan kita Bapak Ibu sekalian. Itu pasti. Faman ya'mal miskala sarratin khairan yara, wa man ya'mal miskala sarratin zarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah, maka niscaya Allah akan membalas segala kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun juga hanya sebesar biji zarrah, maka niscaya Allah akan memberikan azab atau kesiksaannya setimpal dengan perbuatan buruknya. Inilah yang akan berlaku
bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di balik daripada jalan kematian almarhum, yang kita pahami bahwa beliau ini dia pergi dalam sebuah tempat untuk mencari nafkah demi untuk memberi bantuan, tanggung jawab dan beban kedua orang tuanya. Maka beliau digolongkan mati dalam beraktivitas. Andai saja beliau di saat dia berangkat, ia melaut, lalu kemudian dia berdoa, minimal dia baca basmalah, maka insya Allah beliau termasuk matinya mati syahid dan mati dalam beribadah. Jaminannya adalah kembali Allah akan memberikan jaminan adalah surga. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian jamaah tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai keluarga yang ditinggalkan almarhum, mari kita senantiasa bersabar, kita tabah, kita ikhlas, dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita perbuat itu adalah merupakan sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk adalah kita sebagai keluarganya, ya almarhum Rizwandi ini. Lalu kemudian yang kedua, sesungguhnya Rizwandi ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya untuk dijadikan sebagai keluarga dekat kita. Baik anak kita, sepupu kita, kemenakan kita. Tetapi pada hakikatnya Rizwandi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata lain yang bisa kita ucapkan kecuali kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menitipkan Rizwandi 18 tahun kita bersama. Maka kita bersyukur karena Allah pula lah yang telah memanggilnya kembali. Begitupun dilanjutkan dengan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya apa yang datangnya dari Allah, maka kepada Allah pula lah tempat dia akan dikembalikan semuanya. Inilah yang akan berlaku buat kita juga nantinya Bapak Ibu sekalian. Jamaah tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan berpulangnya ke rahmatullah almarhum menurut logika kita Bapak Ibu, ini kan belum ada berita. Jadi kita ini masih Pak Ibu berlogika saja. Artinya kalau orang di laut 11 hari, sudah berapa hari? Sudah hampir 1 bulan. Karena tanggal 5 Juli. Ya sudah hampir 1 bulan. Ya kurang lebih 20 hari lah. Ya kalau logika kita gunakan Pak Ibu, orang kalau tenggelam sudah 20 hari. Itu hampir Pak Ibu sudah hakul yakin kita bahwa dia telah berpulang ke rahmatnya Allah. Jangankan Pak Ibu tadi digambarkan ya anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Bapak sekalian, ya atas nama Ariel Pak Ibu. Ya bayangkan saja tim SAR juga Pak Ibu, ya Rusia sana sudah Pak Ibu, ya sudah diturunkan juga Bapak sekalian, diturunkan. Ya bahkan Pak Ibu anjing pelacak juga Pak Ibu sudah dijalankan. Tapi ternyata Pak Ibu tak kunjung ditemukan. Ada yang mengatakan jangan sampai tidak meninggal di masa sudah berapa lama tidak mengapun-ngapun. Ya ternyata Bapak Ibu beberapa hari setelah Ridwan Kamil telah kembali dari sana Bapak sekalian. Ya ternyata Pak Ibu seorang guru yang pertama kali melihat ya terapun mayatnya Pak Ibu ya Ariel ini. Dan dia berada pas di pintu air Bapak Ibu sekalian. Maka Pak Ibu ini juga yang akan menjadi sebuah sampel ya bahwa Pak Ibu ananda kita Rizwandi ini, ya kita hampir memastikan bahwa dia telah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebuah harapan buat keluarga. Toh kalau misalkan jasadnya almarhum ini kita tidak temukan, jangan bersedih. Kenapa? Ada 2 Pak Ibu tempat makam bagi manusia. Kalau seandainya kita tidak bisa dimakamkan di darat, maka boleh Bapak Ibu dan halal kita dimakamkan di laut Bapak Ibu sekalian. Itu boleh. Ya contoh misalkan Pak Ibu, kalau seandainya kita meninggal kita tidak punya tanah atau lokasi tempat pemakaman. Dan tidak ada juga saudara muslim kita maupun saudara sesama manusia yang memberi Pak Ibu tanahnya buat kita untuk dimakamkan. Maka pihak keluarga tidak usah Pak Ibu bersedih.
bawalah jasadnya keluarga kita, makamkan saja di laut. Itu juga halal dan boleh. Boleh. Cuman Bapak Ibu, kalau jasadnya ada di darat lalu baru mau dibawa ke laut bos sekalian, maka Pak Ibu, di mana perasaan kita selaku sesama muslim? Di mana Pak Ibu hati kita selaku sesama manusia sekampung kalau seandainya kita tidak bisa menghibahkan tanah kita 2 kali 1 meter untuk dimakamkan ia di sana. Sejahat-jahatnya orang Bapak Ibu, tapi manusia bukan tempatnya untuk menghukum sesama. Yang berhak untuk menghukum manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa kan ada terjadi nako andre dak kutarime. Aku mau kubur punya ke tampakku. Andre enggak nantu. Itu ndak boleh. Kalau seandainya ada melakukan seperti itu, maka dia Pak Ibu ya dinobatkan manusia berdosa kepada sesamanya karena memberikan hukuman sementara itu bukan haknya untuk menghukum sesama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau seandainya almarhum ini benar telah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun digolongkan dia mati syahid, sekalipun banyak yang menjanjikan tentang surganya Allah, tetapi pihak keluarga jangan juga cepat puas di dalam artian kita mengabaikan segala hak-haknya, kita mengabaikan segala kebutuhan-kebutuhannya. Paling tidak sebagai keluarga, lebih khusus kedua orang tuanya, ya saudara-saudaranya, senantiasalah kita mengirimkan amal-amal ibadah untuknya. Paling tidak Bapak Ibu sesekali ya kita undang orang untuk datang mengaji di rumah kita sambil menghatamkan Quran Pak Ibu, lalu kita doakan mereka. Sesekali kita panggil ibu-ibu majelis taklim untuk datang bertahlil, bertahsin Bapak sekalian, ya untuk mendoakan juga keluarga kita karena almarhum ini hanyalah kiriman pahala dan doa-doa yang terpanjatkan dari keluarga-keluarga dekatnya, bahkan saudara semuslimnya yang bisa untuk menambahkan segala pundi-pundi kenikmatan di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir Bapak Ibu, yang kami sampaikan bahwasanya di balik kematian almarhum ini sehubungan dengan tempatnya, janganlah pernah kita membeberkan di luar sana. Andre nak kulen cerita ko materiere dan lain sebagainya, jangan. Tadi saya sudah Pak Ibu menyampaikan bahwa setiap jalan kematian seorang manusia ada rahasia Allah di dalamnya. Boleh saja Pak Ibu meninggalnya atau tempatnya sekalian yang tidak diketahui, ya seperti almarhum ini, tapi ternyata Allah menjadikan jalan kematiannya sebagai penebus dari segala kesalahan dan dosanya, dan pada akhirnya almarhum sekalipun termakamkan di laut, tapi insya Allah dia akan mendapatkan juga segala nikmat di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Pak Ibu kita meninggal mungkin dalam kondisi ya kita sholat atau kita sedang berpuasa ataukah kita sedang di dalam masjid, tapi itu juga Bapak sekalian belum bisa mengantarkan kepuasan kita bahwa matinya dipastikan bahwa dia akan mendapatkan surganya Allah. Boleh jadi Pak Ibu tempatnya elit, tempatnya mewah, tempat ibadah, tapi ternyata Pak Ibu itu hanyalah bagian daripada tipuan buat keluarganya yang pada hakikatnya boleh jadi yang berpulang ke rahmatnya Allah sekalian masih banyak dosa yang belum terampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyampaikan seperti ini Bapak sekalian? Karena tidak ada juga nas yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal di dalam masjid itu akan terjamin masuk surga. Seandainya ada nasnya, maka gampang sekali Bapak Ibu. Tanpa kita melakukan sholat hari ini, tanpa kita berpuasa, tanpa melakukan ibadah lain yang lainnya, ketika kita hendak meninggal dunia, tinggal kita permisi kepada pemerintah, izin juga kepada panitia masjidnya, supaya keluarga kita dibawa saja di sudut masjid, biar dia mengembuskan napas terakhir dalam masjid, karena ada jaminan adalah surga. Tapi itu juga tidak ada nas yang mengantarkan seperti itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita ikhlaskan kepergian almarhum, dan banyak kita doakan jalan kematiannya. Semoga menjadi unsur ibadah di dalam dirinya. Kemudian tentunya kami mengajak buat tetangga kita, keluarga kita, janganlah pernah kita bosan-bosan untuk datang menemui kedua orang tua almarhum ini. Berikan tausiah, berikan nasihat bahwasanya
Inilah takdirnya almarhum Rizwandi yang tidak bisa digugat oleh siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Karena itu adalah merupakan rahasia yang Allah titipkan di balik setiap takdir yang telah dialamatkan kepada setiap manusia. Saya pikir Bapak Ibu, ini tazkirah yang bisa kami antarkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalaupun ada sesuatu hal yang benar di dalamnya, semoga segala kebenaran ini Pak Ibu yang datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala mampu kita tanamkan di dalam hati, lalu kemudian kita mampu aplikasikan dalam sisa umur yang kita jalani saat sekarang ini. Kalaupun Pak Ibu dalam penyampaian kami ada yang kurang sempurna atau ada yang bertentangan dari ajaran Quran maupun hadis Nabi, tapi Bapak Ibu maafkan kami karena kesempurnaan itu hanyalah miliknya Allah. Dan Pak Ibu kecukupan ilmu itu tidak akan pernah dirasakan oleh manusia. Karena sesungguhnya ilmunya Allah memang begitu banyak. Dan yakin dan percaya tak satu pun manusia yang mampu menguasai ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mohon untuk dimaafkan atas segala kekurangan itu. Sebelum kami mengakhirinya, kami mengajak Bapak sekalian mari untuk secara bersama-sama kita mendoakan almarhum. Semoga di antara kita yang hadir pada malam hari ini ada salah satu di antara kita doanya diterima oleh Allah. Mewakili jamaah jumlahnya yang hadir pada malam hari ini. Lalu doa itu diterima oleh Allah. Kemudian disampaikan buat ruhnya almarhum Rizwandi di alam barzah sana. Semoga doa yang terpanjatkan malam hari ini dapat memberikan segala nikmat di dalam kuburnya. Dan dapat menjauhkan segala asap di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin.